Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat rumah belajar dimanapun berada. Kali ini bersama saya Siti Rosida, kita akan membahas materi mengenai sejarah Indonesia pada masa Orde Baru. Materi ini merupakan materi yang ada di SMA maupun SMK. Kompetensi dasar 3.5 menganalisis kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Dan kompetensi dasar 4.5 melakukan penelitian sederhana tentang kehidupan politik dan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama menjelaskan perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Yang kedua, menganalisis perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan tentang perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa Orde Baru dengan tepat. Kemudian, peserta didik dapat menganalisis perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa Orde Baru dengan cermat dan kritis. Latar belakang lahirnya Orde Baru yang pertama ditandai oleh munculnya Tritura, 3 tuntutan rakyat. Kemudian Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada pengemban ketetapan MPRS. Kemudian pengangkatan Jenderal Soeharto sebagai presiden. Berikut merupakan gambaran peralihan masa pemerintahan Orde Lama ke masa pemerintahan Orde Baru. Pada kesempatan ini, kita hanya akan membahas kehidupan politik pada masa Orde Baru. Kehidupan politik ditandai dengan berbagai kebijakan politik dalam negeri dan juga kebijakan politik luar negeri. Kebijakan politik dalam negeri yang pertama adalah pelaksanaan pemilihan umum. Yang kedua, penataan stabilitas politik, pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, penyederhanaan partai politik, kemudian pelaksanaan dwi fungsi ABRI. Untuk kebijakan politik luar negeri, lebih ditujukan untuk normalisasi hubungan dengan negara lain, seperti mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia, memutuskan hubungan dengan RRC, dan mengakui Republik Singapura. Kemudian ikut membentuk ASEAN, integrasi Timur Timur, kembali menjadi anggota PBB, memediasi konflik Kamboja, mengirim pasukan perdamaian, dan ikut serta dalam berbagai organisasi internasional seperti APEC, OPEC, dan lain sebagainya. Demikian materi hari ini. Stay at home and stay creative. Terima kasih atas perhatian dari sahabat rumah belajar dimanapun berada. Semoga materi hari ini bisa memberikan pengetahuan baru untuk kita semua. Dan saya akhiri materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat rumah belajar.